Perkenalkan, nama saya Leni Elisa Selaban. Saya mahasiswi dari YKN Tarutung Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 200101236. Kali ini saya ada tugas dari mata kuliah Homiletika dengan dosen pengampu Bapak Boho Pardede. Selamat menyaksikan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu kita ini terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi saya ucapkan Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Minggu ini adalah minggu Advent pertama, di mana kita telah melewati minggu-minggu Trinitatis. Maka minggu Advent itu adalah minggu yang menunggu kedatangan Tuhan. Menunggu kedatangan Tuhan. Makanya dikatakan pada ayat yang pertama, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Dikatakan kepada kita, hiburkanlah. Kita harus terhibur karena Tuhan akan datang. Kita akan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan, hiburkanlah umatku. Kita harus terhibur oleh karena nama Tuhan, karena Tuhan akan datang. Kita menunggu-nunggunya karena Tuhan akan datang. Tuhan itu datang, maka kita harus terhibur. Salah satu contoh menghiburkan hati kita ini adalah datang ke gereja. Setiap hari kita pergi ke gereja, maka itu adalah salah satu penghibur untuk diri kita sendiri. Kita sudah akan terhibur, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah terhibur oleh akan hal itu. Maka daripada itu saudara-saudara, mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumahnya setiap hari ini. Dan dikatakan di ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Dikatakan demikian, kita telah diampuni. Oleh karena itu, karena kita telah diampuni, layaklah kita sebagai manusia-manusia yang turut akan firman Tuhan
untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu contoh, yaitu karet. Karet itu adalah jika ditarik akan panjang, jika dilepaskan akan kendor. Maka kehidupan kita juga seperti itu. Kita kadang bergembira, kadang menangis, kadang bergembira, kadang menangis. Maka daripada itu, kadang kita mengatakan dalam hati kita, di mananya Engkau Tuhan? Kenapa aku selalu seperti ini? Di mananya Engkau Tuhan? Seperti itu. Maka itu kita masih kurang bersyukur, kita masih kurang bersukacita. Maka firman Tuhan pada saat ini mengatakan, bersukacitalah, hiburkanlah, hiburkan, terlebih menghibur diri sendiri. Maka daripada itu saudara-saudara, hiburkanlah dirimu, terlebih hiburkanlah dahulu dirimu sendiri, layaknya untuk mengenal firman Tuhan. Dan dikatakan pada ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang merata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yang hati kita masih berlekuk-lekuk, masih banyak goda-godaan, masih banyak pencobaan, coba datarkan dengan oleh karena kasih Tuhan. Hiburkan diri kita sendiri. Karena apa? Penghiburan diri sendiri adalah salah satu menuruti firman Tuhan. Hiburkan terlebih dahulu diri sendiri, maka hiburkanlah orang lain. Dikatakan setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Maka daripada itu, kita sebagai manusia ataupun sebagai pengikut Kristus harus mampu menghiburkan diri kita sendiri. Dan pada ayat yang kelima dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan oleh karena kita sendiri. Kita harus mampu memberikan yang terbaik, memberitakan Injil Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Maka kemuliaan akan dinyatakan dengan dari diri kita sendiri, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam dunia ini. Maka itu tugas kita sebenarnya. Kita harus menjadi penghibur yang terlebih dahulu, karena kehidupan kita sudah telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita sudah ditebus Yesus Kristus. Kita ditebus melalui darahnya yang sangat mahal. Maka daripada itu, saudara-saudara, kita harus mampu bersyukur, menghiburkan diri kita sendiri, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan pada ayat yang ke-6 dikatakan, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Dikatakan, seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Menurut kita, kenapa kita dikatakan seluruh manusia adalah seperti rumput? Padahal rumput itu kan harus dimusnahkan kan, atau dibasmi dengan semprot, ya kan? Semprot pembasmi agar rumput itu musnah, ya kan? Tetapi kenapa kita diibaratkan sebagai rumput? Nah, kita harus mengetahui bahwa semua manusia itu akan mati. Apapun pekerjaannya akan mati. Semua, tidak ada yang tidak mati. Maka daripada itu, di ayat yang ke-7 dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Seperti rumput itu akan musnah. Begitu juga dengan manusia. Semua manusia harus menghadap kepada Tuhan kembali. Semua manusia harus meninggal. Apapun jabatan kita, apapun itu, kita harus meninggal. Siapapun itu, bahkan pendeta, guru, apapun profesinya itu akan meninggal. Dan dikatakan di sini yaitu rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Maksud bunga di sini yaitu adapun
kelebihan kita, adapun bunga kita, kita lebih cantik daripada yang lain, kita juga harus meninggal. Kamu lebih ganteng dari semua orang yang ada di dunia, kamu juga harus meninggal. Kamu juga meninggal. Kamu lebih pintar, kamu juga meninggal. Semua kita manusia akan meninggal. Semua dikatakan rumput menjadi kering. Maksudnya adalah semua manusia akan meninggal. Dan sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Apabila Tuhan mengembus bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Jika Tuhan berkehendak sedikit pun, maka kita semuanya akan musnah. Maka daripada itu, takutlah akan Tuhan, saudara-saudara. Kita harus takut kepada Tuhan, kita harus memenuhi perintahnya, karena tanpa Tuhan kita sedikit pun tidak akan berguna. Tanpa Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita tidak berguna. Maka dari itu, pimpinlah kehidupanmu masing-masing untuk menjadi kehidupan yang baik di dalam firman Tuhan. Dan dikatakan pada ayat yang ke-8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Berulang-ulang dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Jangan menjadi orang yang sombong, karena setiap manusia itu adalah akan meninggal juga. Jangan sombong. Dikatakan berulang-ulang, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Manusia akan meninggal dan kelebihannya itu tidak akan berguna. Makanya jangan sombong. Setiap ada yang ada dalam kehidupan kita, percayalah bahwa setiap itu adalah jalan yang terbaik. Percayalah bahwasanya itu adalah setiap jalan daripada Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang abadi, di dunia ini tidak ada yang kekal. Makanya dikatakan tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Cantik pun kita tidak akan abadi, itu adanya prosesnya. Itu kita akan pudar, kita akan jadi tua, setelah tua akan meninggal. Itu semua tidak berguna. Makanya saudara-saudari yang ada pada hari ini, hendaklah kita melakukan setiap firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Kurangilah untuk berbuat yang jahat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dikatakan pada Matius. Maka daripada itu, bertobatlah kita karena waktu masih ada. Bertobatlah. Siapa bertobat, Tuhan akan mengampuni. Kita telah diampuni oleh dosa-dosa kita yang banyak. Maka daripada itu, saudara-saudari, tidak ada kehidupan yang kekal di dunia ini selain daripada firman Tuhan. Dikatakan pada ayat ke-8b, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Maka daripada itu, hendaklah menuruti firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya kami layak menjadi orang-orang penghibur diri kami sendiri. Kami mampu menuruti setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, selanjutnya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, sekian dan terima kasih. Shalom.